Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan kita doakan kepada mu'alif atau pengarang kitab ini yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga beliau memberikan kemudahan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan memberikan balasan terbaik kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu dari beliau bermanfaat pula bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hikmah keempat dari kitab ini, Al-Hikmah Ar-Rabi'ah, arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Saya ulangi sekali lagi, arih nafsaka minat tadbiri fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Di sini dijelaskan nafsaka, jiwamu, bukan badanmu. Arih nafsaka, bukan arih badanaka. Kalau arih badanaka, maka badan kita istirahat, bukan badannya yang istirahat. Badan tetap aktif, namun yang dimaksud di sini hati. Istirahatkan hatimu atau istirahatkan dirimu, maksudnya hatimu. Minat tadbir, dari mengatur, dari tindakan mengatur. Istirahatkan hatimu dari tindakan mengatur. Maksudnya mengatur di sini memiliki keinginan dan harapan. Misalkan bekerja agar kaya atau belajar agar pandai atau hal-hal lain yang kita merasa ketika kita menjalankan sebab itu hasilnya sesuai keinginan kita. Ini adalah tadbir atau mengatur, tindakan mengatur. Dan ini adalah urusan hati. Bukan tidak boleh, tapi dikhawatirkan kita akan kecewa jika hasilnya tidak sesuai keinginan kita. Contoh, kita bekerja agar kaya. Jika tidak kaya, kita kecewa. Kemudian kita belajar agar cerdas. Jika tidak menjadi peringkat 1 atau kita menjadi orang cerdas, maka kita kecewa. Nah, ini adalah tindakan mengatur. Atau kita merasa semua keinginan kita itu harus terjadi sesuai keinginan kita. Ini adalah namanya tindakan mengatur. Padahal Allah berfirman, yudabbirul amro yufassilul ayat. Allah itu yudabbirul amro, yang mengatur segala urusan. Artinya bukan tidak boleh kita punya keinginan atau menghendaki sesuatu, tapi sadarilah yang Allah takdirkan pada kita, yang terjadi adalah yang terbaik menurut Allah. Bukan yang menurut kita baik. Bukan seperti keinginan kita. Maka dengan kita mengistirahatkan hati kita dari berharap hasil dari suatu perbuatan atau pekerjaan, maka kita akan lebih tenang lahir dan batin. Bahkan masalah ibadah, kita berharap dengan kita puasa, sholat, zakat, kita masuk surga. Atau berharap kita bisa tenang, berharap kita bisa dekat dengan Allah. Ketika kita merasa jauh dari Allah, ketika kita hilang ketenangan kita, padahal sudah banyak ibadah, kita merasa sudah banyak ibadah, tapi kok ternyata kita belum merasakan cipratan surga. Lah ini karena kita ibadah masih dengan suasana mengatur, seakan-akan kita mengatur Tuhan. Kita berkata di hadapan Tuhan, saya sudah sholat, berarti nanti beri saya kebahagiaan dunia akhirat. Saya sudah zakat, sudah sedekah, maka berikan saya kekayaan atau lipat gandakan rezeki saya. Lah ini termasuk kita mengatur. Mengatur orang lain saja secara hati tidak baik, apalagi mengatur Tuhan.
Nah, maka dari itu istirahatkan diri kita dari mengatur, apalagi mengatur Tuhan. Artinya kita laksanakan apa yang diperintahkan pada kita. Misalkan kita diperintahkan belajar, ya cukup belajar. Kita diperintahkan untuk sholat, ya cukup sholat. Kita diperintahkan untuk bekerja, cukup bekerja. Kita diperintahkan untuk mengurusi urusan rumah tangga dan sebagainya, cukup laksanakan. Tidak perlu berharap banyak, misalkan berharap nanti anaknya akan membalas kebaikannya, atau berharap dengan dia bekerja nanti menjadi kaya, dia berharap dengan dia beribadah nanti akan menikmati surga dan segala kemewahannya. Nah, ini harapan-harapan seperti ini bisa benar, bisa salah, namun yang terbaik adalah kita memasrahkan hati kita pada Allah, sehingga cukup kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yakin bahwa balasan Allah pasti lebih baik daripada yang kita bayangkan. Saya ulangi lagi, balasan Allah pasti lebih baik daripada yang kita bayangkan. Fama qoma bihi ghairuka anka, fama maka apa-apa, qoma bihi yang Allah yang telah ditetapkan, ghairuka anka selain engkau, terhadapmu, anka terhadapmu, yaitu apa yang sudah diurus Allah, apa yang sudah diatur Allah, la takum bihi li nafsika, janganlah engkau ikut campur untuk mengaturnya, untuk mengurusinya. Contoh, ketika kita bekerja, kemudian Allah tetapkan kita kaya, atau Allah tetapkan kita miskin, itu tidak perlu kita bingung, atau tidak perlu kita galau, karena miskin dan kaya itu ketetapan Allah, tapi kita diwajibkan untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Sama dengan anak, ketika dia berterima kasih pada orang tuanya, itu adalah takdir Allah. Jika dia tidak berterima kasih juga itu kehendak Allah. Tugas kita hanya mendidik dia agar menjadi orang yang berterima kasih pada Allah dan pada orang tuanya. Kita mendidik dia, merawat dia semaksimal mungkin, tapi tidak perlu memiliki keinginan yang kuat demi agar anaknya baik padanya nanti. Karena bisa jadi Allah mentakdirkan lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus siap dengan segala takdir Allah, baik itu manis maupun pahit. Karena nyatanya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa kita menghindarinya atau berpaling dari itu. Maka yang terbaik adalah kita selalu berdamai dengan apa yang Allah takdirkan dan fokus menjalankan apa yang diperintahkan. Kita diperintahkan untuk sholat, maka laksanakan sholat. Jika diperintahkan untuk bekerja, maka laksanakan bekerja. Kita diperintahkan untuk belajar, maka laksanakan belajar itu dengan baik. Kita diperintahkan untuk baik pada keluarga, baik pada pasangan, pada anak, pada tetangga, dan semua orang di sekitar kita. Maka kita menjalankan semaksimal mungkin. Dan jika Allah melarang kita untuk melaksanakan maksiat, maka kita tinggalkan maksiat. Jika Allah menyuruh kita taubat jika tergelincir dalam maksiat, maka kita segera taubat. Intinya apapun yang kita perbuat, niatkan itu menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW, maka urusan bahagia dan urusan duka itu adalah urusan Allah yang mentakdirkan pada kita. Kita hanya berusaha maksimal dan kita sadari bahwa semua yang kita perbuat intinya hanyalah sebenarnya Allah yang menentukan. Bahkan sejak awal Allah yang menentukan. Bahkan hidayah pun atau kekuatan kita untuk melakukan perbuatan atau ibadah itu sebenarnya juga titipan dari Allah. Dan mari kita merasa itu bukan kekuatan kita, itu bukan kehebatan kita, bukan ide kita, bukan kita yang mendapatkan ide tanpa sebab, tapi itu Allah yang memberikan bimbingan, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan waktu, Allah yang memberikan umur, memberikan kekuatan, memberikan tempat tinggal di dunia untuk beribadah. Dan tanpa izin Allah atau tanpa kehendak Allah, kita tidak akan bisa menjalani apapun di dunia ini. Maka dari itu, istirahatkan hati kita dari mengharap hal-hal yang kita atur, tapi sadarilah bahwa yang mengatur sejatinya hanyalah Allah, dan kita
diperintahkan untuk menjalankan apa yang Allah atur bagi kita, bukan kita mengatur Allah, apalagi mengatur orang-orang di sekitar kita. Ada juga mengatur yang boleh, misalkan ketika kita ingin berpuasa, kemudian kita mempersiapkan makanan untuk berbuka, maksud saya untuk sahur, kemudian kita ingin sholat, kita mempersiapkan air untuk wudhu. Ini hal-hal yang bahkan bagus, bahkan terpuji ya. Ini tadbir atau tindakan mengurus yang terpuji, mempersiapkan sesuatu untuk beribadah itu bagus. Tapi yang tercela itu adalah kita misalkan makan kita melebihi kebutuhan kita, atau kita punya harta, kita ingin harta yang lebih dari kebutuhan kita, dan berharap dengan kita bekerja tadi atau mengatur keuangan kita dan sebagainya, kita berharap uang kita lebih banyak atau harta kita lebih banyak. Ini adalah sesuatu yang tercela. Sedangkan yang terpuji atau yang mubah, maksud saya mubah, kalau terpuji yang tadi yang masalah mempersiapkan ibadah. Kalau yang masalah mubah tadi adalah misalkan kita makan sesuai kebutuhan kita dan kita mempersiapkan untuk itu, maka itu mubah. Artinya mubah itu adalah dalam urusan yang makan dan minum, misalkan dia tidak berlebihan, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Itu tidak termasuk tercela. Bekerja pun jika dia memang butuh uang untuk kebutuhan dan sebagainya, dia bekerja sesuai dengan kebutuhannya, kemudian dia ridho atau merasa cukup, qanaah terhadap takdir Allah padanya dan rezeki yang Allah bagikan padanya, maka itu juga termasuk dia sudah menjalankan atau tadbir, menjalankan tindakan mengatur yang mubah atau yang halal, yang diperbolehkan. Intinya jika itu melampaui batas, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan melampaui batas. Jika kita melampaui batas atau israf, maka kita terjerumus ke dalam wilayah al-hurmah atau al-haram. Kita terjerumus pada sesuatu yang haram. Maka makan dan minum bisa menjadi haram kalau kita berlebihan. Namun menjadi halal jika itu sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan kebutuhan kita, dan cukuplah Allah yang mengatur kita, dan kita juga siap diatur Allah dengan segala hukum dan aturannya, karena memang kita diperintahkan seperti itu, kita diciptakan untuk itu. Maka semoga Allah mengistirahatkan hati kita, mengistirahatkan pikiran kita dari keruwetan duniawi, dan kita fokus pada apa yang Allah inginkan pada kita dan bagaimana Allah mengatur kita, sehingga kita fokus pada aturan Allah. Karena Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha menentukan, Allah yang Maha menciptakan segala sesuatu untuk modal kita berbuat dan berusaha, maka kita kembalikan segala urusan kita pada Allah. Saya ulangi sekali lagi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalani kehidupan ini dengan tenang dan damai, yaitu dengan cara fokus pada ridho Allah dan tidak mempedulikan hal-hal yang bukan urusan kita. Saya ulangi lagi, tidak perlu mempedulikan hal-hal yang bukan urusan kita. Urusan kita hanya dengan Allah, fokus menjalankan perintah Allah. Kita berbuat baik juga karena Allah, bukan agar orang lain baik ke kita, tapi kita berbuat baik karena Allah baik ke kita, dan Allah menciptakan kita untuk berbuat baik pada siapapun. Terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Jika ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.